Selamat malam pemirsa, 1 jam ke depan saya Bagus Manisang akan menemani Anda di Perempuan Bicara. Dan Anda mungkin sempat ingat ya kasus tentu Mario Dandi yang kemudian mengakibatkan David Ozora begitu saat ini masih dalam perawatan intensif. Sidangnya sudah sampai ke tuntutan dari jaksa dan hasilnya sejauh ini untuk AG itu dituntut 4 tahun penjara. Jadi saya yakin ini pasti pro kontra ada, tapi kita yakin kita sama-sama pro keadilan. Nah masalahnya keadilan mana ini yang bisa menemui jalan tengah antara semua pihak. Tentu ayah dari David pun sudah berkomentar di sosial media, kita akan bahas soal itu, tapi saya harus perkenalkan dulu satu-satu narasumber saya yang sudah hadir. Terima kasih yang pertama kepada Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial. Selamat malam Mbak Devi. Malam Mbak. Oke, kemudian ada Mbak Dian Sasmita, anggota KPAI kita. Mbak Dian, apa kabar? Alhamdulillah sehat dan semangat. Terima kasih, selamat datang di meja Perempuan Bicara. Dan kemudian ada Uni Febi Mutiara Nelson, pengamat hukum pidana. Apa kabar Uni Febi? Alhamdulillah baik, Balkis apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, dan psikolog kita malam hari ini Mbak Irma Gustiana. Mbak Irma apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Balkis. Oke, saya yakin semua sudah sempat membaca juga tuntutan hukuman terhadap AG, anak yang berhadapan dengan hukum begitu ya, 4 tahun penjara. Dari tadinya mungkin berharapnya lebih, sebagian pihak ada yang berharap lebih, sebagian pihak juga ada yang berpikir bahwa ini adalah seorang anak. Nah, saya kasih dulu informasi kepada pemirsa sebelum kita analisis bersama. Terdakwa AG dituntut 4 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora. Jaksa meminta agar AG ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jaksa tidak menanggapi pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan AG. Dalam membacakan pledoi, AG menangis, menyampaikan permohonan maaf dan meminta keringanan hukuman. Pihak korban, ayah David kecewa karena tuntutan dianggap terlalu rendah dan tidak sesuai. Berdasarkan undang-undang, AG yang masih di bawah umur seharusnya mendapat hukuman setengah dari hukuman orang dewasa. Jika jaksa penuntut umum mempertimbangkan masa depan AG, lalu bagaimana dengan masa depan David yang terancam karena menjadi korban penganiayaan? Oke, kita selalu undang KPAI tentu. Ketika ada masalah anak, apalagi ini berhadapan dengan anak. AG sudah dituntut 4 tahun penjara. Bahasa yang pantaskahnya ini yang kemudian menjadi pertanyaan oleh publik. Pantas nggak pantas? Saya tahu di sosial media sudah luar biasa begitu Mbak Dian. Tapi di KPAI mendengar tuntutan ini kepada AG seperti apa? Iya, yang pertama ini kan kita mengamini semua kalau ini kasus yang luar biasa. Ya. Menyita perhatian besar, kemudian korbannya juga mengalami penderitaan yang sangat luar biasa dan butuh pemulihan panjang ini kan untuk anak David. Yeah. Untuk posisi AG saat ini dengan tuntutan 4 tahun ini sebenarnya pantas atau enggak, kita juga kita perlu melihat kalau di perkara anak dengan anak sebagai pelaku kita harus tunduk pada Undang-Undang SPPA, di mana di sana ada keadilan restoratif. Jadi di SPPA sendiri pendekatan yang digunakan adalah keadilan restoratif, keadilan yang memulihkan. Memulihkan siapa? Yang pertama memulihkan korban, kemudian juga memulihkan masyarakat. Masyarakat ini ketika ada satu tindak pidana, masyarakat ini terdampak juga rasa keadilannya. Untuk itu masyarakat perlu dipulihkan. Kemudian tidak lupa juga memulihkan kepada anak pelaku ini. Jadi ini perlu semua dipulihkan. Nah, ini butuh proses yang panjang dan butuh keterlibatan banyak pihak. Semua pemerintah hadir di sana untuk memulihkan korban, memulihkan masyarakat juga, dan memulihkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ini. Tapi memang pendekatannya beda-beda. Ya. Untuk itu di dalam proses SPPA ini ada profesi petugas kemasyarakatan dari Bapak sendiri. Ya. Di mana mereka berusaha membantu untuk melakukan asesmen, melakukan observasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, terhadap kondisi keluarga, kondisi sosial, pergaulan si anak ini bagaimana, yang menunjukkan anak ini bisa melakukan seperti itu karena apa sih? Karena sebenarnya pidana anak ini kan khusus, beda dengan pidana lain. Yang salah satu pembedanya adalah ketika proses pidana terhadap anak ini kita harus melihat backgroundnya anak ini kenapa. Nggak mungkin anak tiba-tiba bisa melakukan tindak pidana. Tapi observasi kan sudah dilakukan Mbak Dian. Iya.
Nah itu untuk tuntutan 4 tahun itu memang kewenangan jaksa. Oke. Kami di KPAI fungsinya melakukan pemantauan, memastikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana ini digunakan oleh para aparat penegak hukum. Oke. Itu dijalankan. Oke, jadi pertanyaan mungkin bukan pantas, kalau pantas ini sangat cair ya. Saya akan tanya, patut tidak kemudian tuntutan itu jatuh kepada AG? Ini pertanyaan yang sangat sulit ya, karena Betul. memang dari kualitas pidana, mohon maaf, tidak, kami kan itu sidangnya tertutup ya. Ya. Jadi bagaimana detailnya kita kan hanya memantau dari media, Oke, seperti itu. baik. Nggak apa-apa, kita akan gali lagi karena ini kita butuh banyak sekali analisa dari masing-masing. Saya mau ke Uni VB dulu. Uni, peradilan ya, tadi ya undang-undang atau paling tidak tools yang dipakai untuk menuntut AG itu kan memang ada undang-undang peradilan anak. Ini dengan 4 tahun ini pasti jaksa tuh sudah menghitung betul atau seperti apa sebenarnya yang Uni lihat? Iya, baik. Memang untuk anak tadi sudah dikatakan oleh Budian bahwa ada kekhususan bagi anak. Dia tidak berdasarkan KUHP ya dalam Ya. menuntutnya dia. Ada satu undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu sesungguhnya filosofinya adalah memulihkan keadaan ya, memulihkan keadaan semuanya, baik itu pelaku, korban ataupun masyarakat menerima itu sebagai pemulihan. Nah, tapi memang tujuan pemidanaan di situ adalah membina anak sebenarnya. Nah, tapi tidak melepaskan kemungkinan anak itu bisa dihukum. Karena memang anak juga harus diajarkan bagaimana bertanggung jawab. Nah, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu ada banyak jenis sanksi di situ. Ada sanksi dikembalikan kepada orang tua, ada sanksi dia harus mengikuti pembinaan, kemudian ada sanksi penjara gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kasus AG ini, kalau kita lihat di dalam pasal yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu, memang yang dilakukan oleh jaksa sebenarnya sudah mengikuti undang-undang itu. Oke. Di mana ancaman pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum, karena ini jenisnya anak yang berkonflik dengan hukum, Ya. yang melakukan tindak pidana kekerasan, di mana dia merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun, dan usia anak antara 14 sampai 18 tahun, dia memang akan ada suatu proses pemeriksaan pidana di mana ada beberapa kemungkinan. Oke. Kemungkinannya dia bisa dipenjara, kemungkinannya dia bisa diberikan pembinaan, itu tergantung dari pembuktian di persidangan. Oke. Hukuman maksimal tadi berapa, Uni? Hukuman maksimalnya Kepada untuk dia bisa diproses ya, Ya. itu ancaman hukumannya 7 tahun. Nah, sekarang dia melakukan tindak pidana kekerasan dengan pemberatan, di mana ancamannya itu kan kalau di KUHP-nya 12 tahun. Ya. Nah, untuk anak di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu dia hanya boleh dihukum maksimal setengahnya. Jadi kalau dia 12 tahun maksimal 6 tahun. Saat ini jaksa menuntut dia 4 tahun. Ya. Berarti sepertiga lebih rendah daripada ancaman maksimal di dalam undang-undang itu. Oke. Nah, ini kalau kita melihat kalau betul anak ini secara pembuktian dia bersalah. Tapi kan nanti hukuman hakim tidak harus ikut dalam tuntutan itu. Dia kan Betul. bisa sanksi-sanksi lain yang diberlakukan. Memang Oke. pemenjaraan bagi anak di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu adalah pilihan terakhir. Jadi itu jangan sampai pilihan utama yang dipilih. Sudah tidak bisa lagi yang lain, yang terakhir lah yang dipilih. Gitu. Oke, sebelum jauh bagaimana indikator atau kriteria bisa hukuman maksimal, saya mau tanya dulu ke Mbak Irma. Mbak Irma, konteks dari keterlibatan AG di sini kan bisa mempengaruhi seorang yang lebih dewasa, ya, yang umurnya 21 kalau tidak salah, Mario ya. Itu secara pikiran dan jadi misalkan usia 15 tahun, tapi apakah secara psikologinya sudah bisa dinilai lebih dari 15 tahun? Oke, ini kan ada yang namanya usia kematangan mental gitu ya. Jadi memang usia kronologis kemudian akan berbeda dengan usia mentalitas dia. Ya. Sangat mungkin sebetulnya dengan usia dia yang remaja menengah itu sebetulnya kemampuan berpikirnya itu bisa jauh melebihi
kapasitas dia yang sekarang gitu. Artinya itu bisa banyak sekali faktor yang memberikan kontribusi. Misalnya pergaulan sosialnya dia selama ini seperti apa yang dia baca, literasinya bagaimana, terus kemudian pengaruh-pengaruh lain, media sosial itu seperti apa. Sehingga ya kemampuan persuasinya dia dan assertiveness-nya dia terhadap temannya yang mungkin secara usia jauh lebih dewasa gitu ya, itu mungkin sangat bisa gitu ya. Jadi setiap anak berbeda-beda gitu, sehingga memang sangat mungkin gitu kalau usianya kronologisnya 15, tapi bisa saja sebetulnya kemampuan berpikirnya itu lebih tinggi. Oke, Gitu. di dalam kepakaran Mbak Irma melihat apakah dalam sebuah observasi yang dijalani AG itu dipertimbangkan tidak? Ada kedewasaan yang berbeda dengan umur psikologis Oke, gitu. nah itu kita balik lagi ya pada saat anak AG itu diperiksa, apakah asesmennya lengkap atau tidak? Pastinya harusnya lengkap ya. Jadi aspek berpikirnya seperti apa, kemudian sosial emosionalnya bagaimana, kepribadian dasarnya, plus ditambah tadi seperti Budian sampaikan, backgroundnya seperti apa, di mana dan bagaimana dia diasuh selama ini, itu jadi penting sekali gitu. Sehingga kita bisa melihat infografis anak ini itu gimana, sistem budaya sosialnya, psikisnya dia selama ini bagaimana, mungkin saja sebelum-sebelumnya sudah pernah ada indikasi-indikasi perilaku, tetapi kemudian terabaikan atau memang orang tuanya mungkin denial ya, sehingga pada akhirnya momen kemarin itulah gitu yang akhirnya triggering sehingga menjadi sebuah kasus yang kita lihat saat ini gitu. Oke, tapi angka psikologis tidak bisa kemudian mempengaruhi apa hasil dari tuntutan paling tidak ya? Kita lihat aja apakah itu dilakukan asesmennya. Saya rasa sih dilakukan gitu ya, sehingga pasti tahulah secara menyeluruh anak AG ini profil psikologisnya seperti apa. Gitu. Baik, soal tuntutan AG ini ayah dari David berkomentar cukup dalam begitu ya, cukup pedas juga begitu ya. Dan kita akan tayangkan setelah ini untuk Mbak Devi lihat seperti apa dampak dari paling tidak ya sosial media yang digunakan untuk menyuarakan mungkin keberatan dari seorang ayah David Ozora sesaat lagi. Di layar kaca Anda, di Perempuan Bicara, kita masih bahas soal tuntutan AG. Nah, ini adalah reaksi atau respons dari ayah David Ozora. Ya, ada tweet di situ yang mengatakan, "Halo, Kejaksaan RI, kenapa jadi 4 tahun tuntutannya? Maksimalnya 12 tahun pelaku anak setengahnya. Jika pertimbangannya soal masa depan, Agnes, menurut kalian masa depan David nggak penting?" Ini tweet dari ayah David. Kemudian yang berikutnya ada tweet lagi, kalau tidak salah ada 2 atau 3 tweet yang memang dikeluarkan oleh ayah David ya. Jaksa sendiri yang menyatakan sah dan meyakinkan AG terlibat dan jaksa menuntut tidak maksimal. Apa arti pernyataan sah dan meyakinkan kalau tuntutannya tidak maksimal? Dalilnya apa? Lalu di-tag di situ Kejaksaan RI dan juga Prof Mahfud nih. Hakim harus ultra petita untuk kasus ini. Cukup teknis ya meresponsnya. Dan kemudian yang ketiga, jaksa jaksel ketika ujian matematika 12 kali 0,5 sama dengan 4. Jadi di situ ada teknis juga, satir juga begitu ya, sangat kritis di situ ya ayah dari David Ozora. Oke Mbak Devi, yang dipilih adalah media sosial begitu ya. Saya yakin pasti ayah David juga banyak diwawancara oleh media, tapi ketika dia bersuara di media sosial, tonton seperti ini pasti akan juga memberi dampak ke publik. Yang saat ini mungkin pro kontra juga, silakan Mbak Devi yang dilihat apa? Ya, tentu sebagai orang tua kita semua turut prihatin dengan apa yang menimpa keluarga David. Tapi kita perlu juga melihat rentetan peristiwa bahwa kekerasan yang dilakukan oleh anak bukan hanya hari ini. Sebagai contoh, tahun 2020 ada seorang anak perempuan, NF, 15 tahun, kemudian mohon maaf, menghabisi anak kecil dan balita karena terinspirasi film Chucky, yang bersangkutan kemudian dihukum 2 tahun.
ada lagi beberapa kasus beragam, ada yang dihukum 10 tahun tapi juga karena pembunuhannya luar biasa gitu ya. Tapi rata-rata memang dan anak yang tadi, anak perempuan tadi itu kemudian dihukum 2 tahun tapi di LPKS. Nah memang yang menarik adalah kalau menurut data WHO 43% pembunuhan yang terjadi di dunia adalah akibat kekerasan yang dilakukan oleh anak dan remaja kita. Yang perlu kita pahami, anak dan remaja kita saat ini dalam posisi yang tidak sehat. Dan satu hal, bukan karena mereka. Ini yang saya agak sedih, terlepas siapapun pelaku anak. Kita orang dewasa jangan lupa, kitalah yang harus paling bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Karena izin gitu misalnya Stanford clear mengatakan bahwa sampai bahkan usia 25 tahun, seorang anak itu belum mampu menggunakan akalnya. Jadi kalau sesuatu terjadi pada anak, yang paling bertanggung jawab adalah kita semua sebagai orang dewasa yang ada di lingkungan mereka. Dan sekarang semakin parah karena orang dewasa memberikan kendali, outsourcing bahkan pendidikan itu kepada media. Sehingga anak tumbuh kembang lewat media. Ini yang paling salah. Lalu ketika terjadi kejadian-kejadian seperti yang rentetan hari ini, dan ini bukan hanya kasus ini, sebenarnya banyak sekali, hampir setiap hari. Tawuran lah, tusuk lah dan sebagainya, baku pukul, baku hantam. Apakah semua anak-anak itu kemudian kita masukkan penjara? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Gitu ya, dan alhamdulillah kalau menurut hemat saya, negara ini sangat memikirkan nasib anak-anak dengan sudah adanya undang-undang yang kemudian berpihak. Saya bukan ahli hukum, saya tidak memahami soal hukum, tapi paling tidak membuktikan bahwa ada keberpihakan pada anak. Karena kita perlu sadar sekali lagi, memang menurut data-data teman-teman kesehatan dan sebagainya, pertumbuhan fisik anak di era sekarang cukup luar biasa. Artinya tubuhnya bisa jadi besar gitu ya. Lalu karena dari segi tinggi dan sebagainya itu besar. Tapi itu bukan berarti secara softwarenya, secara mentalnya itu dia juga sudah tumbuh besar. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Persoalan hukum kita kembalikan. Saya percaya teman-teman aparat pasti sudah punya pertimbangan, sudah punya rujukan jurisprudensi yang bisa dilakukan untuk nanti memberikan keputusan yang terbaik. Tapi yang perlu kita sadari, hari ini dan kedepannya akan terus hadir kekerasan-kekerasan oleh anak-anak sesama mereka yang mohon maaf kita orang dewasa tidak boleh hanya berhenti mengomentari lalu kemudian menuding, kemudian menyalahkan mereka padahal kita sendiri tidak mau mengambil peran untuk mengembalikan fungsi. Kalau ibaratnya mobil, setir, rem dan gas itu harus tetap di kita. Masalahnya hari ini setirnya kita kasih ke anak, remnya juga, gasnya juga. Yang terjadi seperti hari ini. Jadi ini yang menurut hemat saya perlu menjadi refleksi dan bagusnya artinya gini. Belajar dari kasus ini masyarakat mulai belajar juga soal hukum. Ini jadi satu hal yang menurut hemat saya baik karena artinya kita semua jadi mulai tahu ada loh yang namanya undang-undang. Oh media pun akhirnya belajar bahwa tidak boleh menyebut nama lengkap misalnya. Karena itu kan berarti nanti menimbulkan stigma. Nah ini kita semua sebagai bangsa sedang belajar. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan tanda kutip keadilan yang sebaik-baiknya. Terima kasih Mbak Devi. Bagaimana KPAI membaca reaksi atau respons dari ayah David Ozora? Saya yakin orang tua mana yang mungkin tidak bereaksi atau berespons seperti itu mungkin. Tapi kondisi seperti ini di KPAI jadi nggak pertimbangan juga paling tidak? Iya, pastinya siapa sih orang tua yang nggak terluka ya melihat anaknya terbaring nggak bisa ngapa-ngapain biasanya dengan bermain. cacat seumur hidup. Nah itu sangat penderitaan luar biasa sekali. Dan tadi Mbak Devi juga mengingatkan kita anak-anak ini David ini kan selain korban korban oleh si Dandi, dia kan juga ini mengalami tumbuh kembang yang sebenarnya butuh dukungan oleh keluarga secara terus menerus. Nah tapi dengan fase saat ini dia malah terbangun kedekatan dengan keluarga. Ini sangat bagus sekali dari sisi positif ya. Kita ambil kejadian ini memang ada posisi negatifnya, ada juga positifnya. Positifnya tadi, bangun lagi nih kedekatan orang tua dengan anak dan kita jadi sadar, oh ternyata kalau kita lupa dengan tumbuh kembang anak kita dampaknya akan
besar nih terhadap perkembangan anak. Dan di sini adalah KPAI lebih menyoroti pada David ini korban banyak sekali. Untuk itu pemerintah harus hadir. Kami di KPAI fungsinya adalah memastikan pemerintah ini benar-benar hadir terhadap David. Hadir untuk mendukung pemulihan David. Hadir juga tidak sebatas pemulihan kesehatan, tapi juga paskanya ini loh. Paskanya kejadian ini, paskanya dari rumah sakit seperti apa, kemudian pendidikan David seperti apa. Nah ini perlu dipikirkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya agak sensitif ketika kita mendengar kata pemulihan untuk dua pihak ya. Pemulihan untuk Mario Dandi dan AG, dan pemulihan untuk David Ozora. Sepertinya ini sangat, mungkin kalau publik yang awam tidak paham hukum mungkin gimana nih, tidak adil karena dilihat itu David mungkin tidak akan kembali seperti semula. Doa kita yang terbaik, tapi kan dilihat dari medis dan kita lihat setiap hari progresnya seperti apa, menyedihkan begitu. Iya, kami sangat, ya betul sekali. Ini korban paling parah ini kan memang David ya. Jadi pemulihannya memang. Jadi pemulihan sebenarnya yang dibutuhkan korban dengan pelaku bahkan saksi itu kan porsinya memang beda-beda. Untuk itu negara di sini tidak hanya Kementerian PPPA, tidak hanya Kementerian Kesehatan yang harus juga menjamin pemulihan itu kesehatan, tapi juga ada Kementerian Sosial yang punya peran di sana. Ini perlu didorong. Karena pemulihan tidak hanya fisik sebenarnya. Hak anak itu tidak hanya pemulihan fisik, tapi juga pemulihan sosialnya gimana. Kemudian psikisnya bagaimana. Ini semua harus mengambil peran. Baik. Kita akan bahas itu ke Mbak Irma juga, tapi saya penasaran nih Uni, kenapa? Karena dari tuntutan 4 tahun penjara yang dijatuhkan kepada AG ini bisa nggak berkurang atau mungkin bertambah, dan faktornya apa kalau memang bisa? Iya, kemungkinan bisa bertambah ada, kemungkinan bisa berkurang juga. Pertama kita harus melihat di sini, kenapa kita harus berfokus melakukan pembalasan kepada AG? Itu dulu yang kita lihat. Ini kan pasal yang digunakan itu penganiayaan berat, ada pasal penyertaan. Di mana fungsinya AG di sini, kerjasamanya dia dengan pelaku adalah seolah-olah dia membujuk melakukan tindak pidana. Nah seberapa perbuatan itu dia lakukan, bagaimana dia melakukan, apakah karena memang bujukannya yang mengakibatkan si pelaku melakukan kekerasan itu kan nanti yang membuat apakah itu bisa meringankan atau tidak. Kalau dia hanya mengatakan saya mengalami ini oleh si ini. Kemudian bagaimana kan yang dia bujuk orang dewasa itu. Jadi anak membujuk orang dewasa. Apa iya orang dewasa secepat itu terpengaruh? Jadi letak masalahnya itu ada di dewasanya atau si anak ini. Kalau orang dewasa yang berpikir dengan baik dan bijaksana, tentu dia tidak akan seperti itu masih melakukan tindakan itu. Jadi maaf Uni, asesmen psikologi Mario berpengaruh nggak? Ketika misalkan hasilnya ternyata dia tidak seperti umurnya, lebih karena Mario dewasa, karena Mario dewasa, dia pakai tindak pidana umum. Selama dia memenuhi unsur melakukan tindak pidana itu dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar dia melakukan itu, dia dianggap sebagai orang yang biasa. Asesmen terhadap dia tidak berpengaruh untuk memperberat atau mengurang. Tapi kalau anak memang berpengaruh. Nah tadi, apakah kata-kata dia ini pemicunya sebegitunya orang harus melakukan tindak pidana itu, dan apakah ada ketakutan dari AG untuk melarang orang melakukan itu? Nah ini kan yang kita tidak tahu bagaimana pembuktian di persidangan itu. Kita kan tidak mendengar bagaimana pembuktian itu. Jadi apakah bisa meringankan? Bisa kalau ternyata yang dia sampaikan cuma sebatas apa, dan apakah itu berpengaruh atau tidak terhadap kelakuan yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan oleh si M gitu ya. Tapi kalau seandainya memang itu sangat membujuk, itu dapat menggerakkan orang dan orang yang digerakkannya itu memang bisa tergerak dengan apa yang dia katakan, nah itu kan nanti mungkin bisa sama dengan tuntutan, bisa juga lebih. Nah kalau lebih itu biasanya di dalam undang-undang itu di pasal 79 dikatakan yang pertama tadi yang dia lakukan itu adalah tindak pidana berat. Tapi apakah dia pelaku utamanya, apakah membujuk ataukah dia suruh melakukan atau ikut serta, itu nanti kan tergantung dari pembuktiannya atau dakwaan yang didakwakan. Yang kedua, tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Itu bisa menjadi maksimal ya, ancaman yang 6 tahun tadi itu ya. Yang ketiga, tindakan dia itu membahayakan masyarakat. Nah
Dan yang keempat, ancaman hukumannya di atas 7 tahun, dia berumur 14 sampai 18. Nah itu mungkin bisa sampai maksimal 6 tahun. Tapi lebih dari 6 tahun saya rasa untuk sistem peradilan pidana anak kita tidak pernah melihat hakim memutus melebihi dari ancaman maksimal yang bisa dijatuhkan. Ya itu 7 tahun tadi. Iya, itu setidaknya yang saya baca atau yang saya ketahui itu tidak ada yang sampai melebihi dari 6 tahun ya. Karena kan Bahkan dia 12 tadi kasus tahun. yang 15 tahun juga NF itu 2 2 tahun. tahun. Iya. Vonisnya. Gitu. Jadi kalau menurut saya 6 tahun itu memang sudah bagi anak ya, ini bagi anak loh. Bagi anak itu cukup berat. Tapi Baik. kalau bagi Mario sendiri pelaku yang benar-benar melakukan sebagai player, nah Ya. mungkin itu bisa kita bicara lain. Gitu. Oke, kita akan sambung lagi di perempuan bicara. Masih Mbak Irma banyak pertanyaan nih ke Mbak Irma juga soal psikologi dari AG ya setelah mendengar tuntutan ini. Sesaat lagi di perempuan bicara. Kembali di perempuan bicara, kita masih ingin melihat lagi dan mengupas lagi bagaimana pasca tuntutan 4 tahun hukuman penjara terhadap AG. Tadi dari kacamata KPAI secara perlindungan anak harus ada pemulihan, harus ada rehabilitasi sebagai choice pertama sebelum hukuman penjara. Sama dari kacamata hukum juga tadi Uni FEBI menjelaskan ya, ini bahasa undang-undang ya Uni ya, bahwa yang terakhir adalah hukuman penjara, Mbak Irma. Nah, apakah memang pemulihan, rehabilitasi ini bisa mempengaruhi bahwa dia akan menjadi orang yang lebih baik setelah ibaratnya ini masa yang sangat hitam untuk seorang AG mungkin kalau kita lihat. Oke, kalau kita bicara pemulihan itu kan artinya ketika seseorang itu sudah tidak lagi Ya. bisa merasa marah, kesal, takut, kecewa dengan kejadian yang sudah pernah dia alami, sekalipun itu menyakitkan. Nah, yang namanya pemulihan itu kan butuh beberapa tahapan. Yang pasti yang pertama itu mereka membutuhkan yang namanya stabilitas. Kedua-duanya ya, Ya. pelaku ataupun korban anak AG, David Ya. dan anak AG ini dua-duanya ini kan kita lihat dari perspektif mereka anak-anak. Ya. Dalam hal pemulihan ini dua-duanya kan memang trauma ya. Yang satu dengan trauma fisik. Ya, trauma fisik dan mental. Kemudian kalau anak AG itu sudah pasti mentalitasnya gitu ya. Selama proses ini pun itu kemungkinan sangat besar gitu. Sudah ada gangguan-gangguan secara psikis gitu ya. Bahkan pikiran-pikiran yang mungkin sampai suicidal itu mungkin bisa aja gitu ya. Bisa saja Timbul terjadi gitu ya. timbul Ya. gitu ya ide-ide itu. Dan kita lihat kalau pemulihan itu dua-duanya butuh keamanan. Butuh rasa aman, butuh yang namanya stabilitas. Dan yang membuat dia stabil itu adalah lingkungan sekitar. Ya. Gitu. Sehingga selama proses yang satu pemulihan fisik dan mentalnya itu dia merasa aman. Yang satu selama proses penyidikan sampai akhir itu dia merasa aman juga. Oke. Dia tahu ada orang-orang yang melindungi. Dan kemudian kalau kita bicara pemulihan lagi, itu memang tahapannya akan menyakitkan bagi dua-duanya. Karena dua-duanya itu harus di-recall kembali gitu ya dengan apa yang pernah terjadi. Dan kemudian dihadapkan pada realita, ini loh yang terjadi dengan dampaknya seperti ini di dirimu, di masyarakat, di keluargamu seperti apa gitu. Oke. Sorry Mbak Irma. Bagaimana seorang ahli bisa mengatakan bahwa katakan hukumannya kita ikut 4 tahun penjara begitu ya Uni ya. Artinya yang terjadi di 4 tahun penjara itu pemulihannya seperti apa gitu? Mbak Harus Irma? ada pendampingan secara psikis. Selama 4 tahun? Secara kontinu. Karena Misalnya dia selama 4 tahun anak-anak. misalnya? Betul, betul. Jadi Oke. ada yang namanya pendampingan secara kontinu. Karena kita bicara dia adalah anak-anak. Ini di penjara anak-anak? Yes, Oke. dan anak-anak ini masih membutuhkan pendampingan gitu Mbak Balkis. Dia Ya. membutuhkan pendampingan sehingga ketika nanti dia sudah selesai menjalankan masanya tadi gitu ya, masa hukumannya, lalu kemudian nanti masa pemulihannya selama dia berada di dalam tahanan Ya. itu, kalaupun nanti seperti itu keluarnya dia kan nanti ya kurang lebih kan sekitar umur 19-20 tahun kurang Betul. lebih gitu ya. Kalau 4 tahunnya Kalau vonis ya? 4 tahun Ya. vonisnya ya. Bisakah itu menjadi sebuah cara untuk mengintervensi? Sangat mungkin karena dia masih anak-anak. Oke. Gitu karena Mengintervensi ya sehingga kerusakan gitu ya, kerusakan akibat karena trauma tadi si traumanya sudah coba dipulihkan dengan Ya. konsistensi pendampingan melalui profesional tentunya, lalu kemudian ada asesmen lanjutan untuk melihat sejauh mana dia merasa aman di situ. Gitu. Oke, saya jadi penasaran. Berarti indikator sebuah pemulihan itu gagal apa? Kalau Kita bisa misalnya tadi katakan pemulihan itu gagal Iya. kalau ternyata muncul tuh gangguan emosional yang lain gitu. Ya, jadi misalnya ya tadi ya depresi yang kronis. sorry dalam ya. hal ini kan kita ambil saja AG Iya. mungkin quote unquote manipulatif.
Belum tentu kan? Belum tentu, Belum oke. tentu. Jadi kita nggak bisa menilai atau melabel bahwa anak AG itu manipulatif Kan bisa gitu kan? mempengaruhi tadi orang yang lebih dewasa. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik asesmen ini karena kan tidak dipublish Ya, gitu ya. rahasia, Tapi ya. mungkin ada sisi manipulatif mungkin, tapi kan kita tidak bisa memvalidasi itu Betul. secara umum ya. Betul. Dan pada saat nanti dalam proses pemulihan, kemudian misalnya Gagal. ada pendampingan, kalau gagal, Iya. ya kemungkinan akan ada masalah-masalah secara gangguan sosial emosional Jadi gitu. pas di assess Putus itu asa, frustrasi, kemudian ada suicidal ideas bisa saja terjadi gitu ya. Kalau dikatakan gagal Mbak Irma, apakah dia terus direhabilitasi atau dikembalikan kepada masyarakat? Kalau dia gagal berarti kan fungsi pendampingannya harus dimaksimalkan. Misal intensitasnya ya, terus kemudian metodenya gitu. Karena ketika kita bicara pemulihan ada proses di mana dia harus rekonstruksi dirinya lagi gitu. Dia harus Wow. diarahkan untuk tadi ketika keluar Anda sekarang sudah menjadi orang dewasa awal di mana harus memberikan kontribusi A, B, C, D. Jadi anak ini diberikan vision mengenai apa yang nanti akan mungkin terjadi setelah Oke. itu. Ada tidak sih orang yang benar-benar sembuh dari trauma Mbak Irma? Tidak Dari ada. trauma seperti itu Tidak ya? ada, tidak ada. Ya, Oke, jadi oke. hanya mereka bisa menyesuaikan diri dan kemudian sudah tidak lagi terganggu Baik. gitu dengan apa yang pernah menyakitinya. So kalau dia baik. bisa ingat tentang itu, lalu kemudian dia bisa adjust dan tidak lagi marah, Oke. tidak lagi kesal, berarti sebetulnya dia sudah pulih dari trauma. Walaupun traumanya masih Masih ada ada, gitu oke. ya di memorinya. Baik gitu. Mbak Irma, terima kasih. Kembali lagi ke pola asuh orang tua juga dan pendampingan orang tua. Mbak Devi bisa lihat nggak sih pola asuh orang tua saat ini ya di tengah ya kehiruk pikukan dunia digital ini paling tidak seperti apa? Karena kan yang kita lihat juga ya masing-masing ini kan banyak sekali sudah dibicarakan kasus ini karena kurang kasih sayang orang tua, kurang perhatian orang tua. Di mana sih letaknya yang harus kita taruh di situ? Sekali lagi memang lagi-lagi data WHO itu menarik bahwa misalnya Amerika Serikat saja dari segi uang itu setiap tahun harus mengeluarkan 20 miliar dolar akibat dampak dari kekerasan anak. Jadi ini nggak main-main, ini sebuah gangguan kesehatan global sebenarnya, Ya. praktek kekerasan anak. Nah pertanyaannya, kok anak makin kejam ya? Ya. Anak kok dapat referensi dari mana ya? Saya orang tua nggak pernah lo ngajarin. Oke, kita orang tua nggak pernah ngajarin. Tapi apakah kita bersama mereka? Nah yang paling menarik sekarang, tahun 50-an saja studi-studi komunikasi sudah menunjukkan ketika anak itu baru mengakses TV pada saat itu kan, dan TV itu kan enaknya kita orang tua masih bisa punya kontrol, remote control kita masih pegang. Itu saja clear penelitiannya, anak yang baru menonton percobaan itu baru nonton 2 jam saja, kartun bahkan, kekerasan kartunnya. Setelah dia keluar ruangan, dia jadi jauh lebih agresif. Hari ini anak bisa 27 jam, saya udah bilang gak 24 jam lagi, 27 jam bahkan. Kapanpun gak tidur-tidur dia pasti akses ini. Dan orang, nah ini menarik ya survei dunia. Jadi artinya bukan hanya Indonesia, saya bukan membela Indonesia tapi ini terjadi di seluruh dunia. Orang tua ketika ditanya, apakah Anda mengetahui apa yang diakses oleh anak Anda? 95% orang tua mengatakan, kami tahu, saya tahu persis. Begitu dikonfirmasi ke anak, Ya. 98% anak bilang enggak ada, orang tua saya enggak tahu. Saya punya second account. Saya punya second account, saya akses apa, ina itu gitu ya. Nah ini yang menarik, kita orang tua terlalu overconfidence, kita terlalu percaya diri bahwa kita baik. Kita memang betul baik, tapi zaman sudah berubah. Ya. Ini yang perlu kita sadari gitu ya. Nah artinya bayangkan bukan anak kita yang jahat, mohon maaf. Bicara pornografi, bicara konten kekerasan, Violence, ya. itu bisnis. Judi online. Itu 65 miliar dolar setahun keuntungannya. Artinya ada orang yang memang punya bisnis itu sehingga mereka serius nih untuk mempromosikan tayangan judi online, pornografi, kekerasan. It's a business. Ya. Jadi bukan anak kita yang kamu anak nakal cari-cari ya gambar. Enggak, itu muncul Ya. gitu ya. Nah anak itu saya selalu bilang ketika kita membuka internet itu kayak begini. Coba semua anak umur 1 tahun sekarang nanti coba percobaan di rumah, Ya. buka pagar, taruh depan pagar, ada coklat, ada batu sama ada kotoran. Apa yang dilakukan anak? Pasti semuanya dia akan jilat. Karena nature-nya memang dia diciptakan untuk mencoba, Ya. untuk mengeksplorasi. Itu yang terjadi ketika kita buka dunia yang luar biasa ini, Ya. ke anaknya dia akan coba semua. Bukan salahnya. Pertanyaannya, tapi nanti
anak saya nggak gaul, nggak berkembang. Mohon maaf gitu ya, para ahli udah bilang sampai umur 2 tahun haram betul pakai ini. Tapi di Indonesia apa? Bahkan anak belum lahir pun sudah punya akun media sosial. Foto-foto dalam perut ya kan dan Foto perut sebagainya. ya, oke. Padahal jelas aturannya para pembuat akun teknologi digital nih 13 tahun minimal. Ya. Jadi 13 salah tahun. siapa ketika anak kita memperkosa anak lain? Ini kan faktanya. Anak kecil memperkosa balita. Ya. Gak masuk, terus mohon maaf, ke binatang. Ya karena dilihat di sini, sekarang semua makin ekstrim di sini. Yang kalau nggak mungkin anak saya, ya itu tadi survei udah jelas orang tua terlalu percaya diri. Jadi pelajaran dari kasus ini, yuk biarkan hukum menyelesaikan ini, kita kembali ke rumah masing-masing termasuk saya, kita cek sejauh mana anak-anak kita. Karena hanya 2 peluang ya anak-anak kita, jadi pelaku atau jadi korban. Nauzubillah min zalik, jangan sampai jadi dua-duanya. Jadi PR kita sekarang adalah kita puasa untuk mengomentari orang lain. Kita lihat berkaca dulu pada keluarga kita sudah sejauh mana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak kita sehingga mereka jujur tentang kondisi apa yang terjadi dengan mereka. Saya yakin sekali Mbak Devi juga penuh pengawasan karena ada 3 gadgetnya di sini ya. Jadi oke. Tapi itu tadi message yang sangat penting dan ini orang tua harus setiap hari dengar. Paling tidak karena selalu lupa dan menganggap tadi overconfidence ya. Mbak Devi bahwa semua ada di bawah naungannya itu pasti aman. Ternyata masih banyak sekali. Kita akan sambung lagi, masih ada 1 segmen lagi Mbak Devi, tenang. Kita akan kembali lagi di Perempuan Bicara. Jangan kemana-mana. Baik, kita sampai di segmen terakhir Perempuan Bicara. Saya ingin dengar dari Mbak Dian Sasmita yang bisa menjelaskan paling tidak apa hikmah yang bisa kita tarik dari kondisi kasus ini ya. Iya, yang pertama adalah tadi Mbak Devi sudah menegaskan terkait dengan pengasuhan ya. Amerika ada budget yang lumayan besar itu untuk mengintervensi tentang pengasuhan. Jadi di dalam kondisi anak, ketika anak-anak itu tumbuh tanpa pengasuhan yang optimal, kasih sayang kurang, perhatian minim, itu menempatkan anak-anak pada posisi yang rentan. Rentan sekali, rentan itu bisa dilihat dari perilakunya, mudah marah, cenderung agresif, kemudian atau menarik diri, gampang putus asa dan lain-lain. Nah ketika kondisi-kondisi itu ditambah dengan pengaruh lingkungan, itu membuat anak semakin tingkat kerentanannya semakin berlipat. Mereka bisa menjadi pelaku kekerasan atau korban. Nah makanya di dalam perspektif SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak selalu melihat apapun status hukum anak, mereka semua korban. Dan hak-hak mereka harus dipastikan dipenuhi oleh negara tanpa terkecuali. Semua itu, hak-haknya kan banyak sekali, termasuk hak mereka untuk tidak ditambah stigma. Identitas ini penting sekali. Di awal-awal kasus ini semua memblow up, semua identitas AG, sekolah, keluarga dan lain-lain. Ini sangat luar biasa sekali dampaknya. Untuk itu kita perlu mengambil peran, pemerintah terutama, ini permasalahan serius. Mbak Devi juga sudah menegaskan ini bukan kasus yang pertama seperti ini. Dan sudah saatnya pemerintah mengambil peran lebih besar untuk mengintervensi pada pengasuhan keluarga. Bagaimana lembaga-lembaga pengasuhan yang ada di kementerian, di dinas ini berperan aktif. Dinas Perlindungan Anak ada Puspaga, Dinas Sosial ada LK3, Kementerian Agama ada, BP4, banyak, semua banyak. Tapi apakah sudah optimal? Nah kalau belum, dorong itu semua untuk mengintervensi keluarga-keluarga yang rentan. Supaya tidak ada lagi ke depannya anak-anak kita yang mengalami nasib yang sama seperti David maupun seperti Ake. Nah kalau untuk kasus ini sendiri infonya Senin putusan ya untuk AG. Saya sangat berharap sekali nanti proses persidangan AG ini memang kalau dalam pidana putusan akan dibacakan dalam sidang terbuka. Tapi mempertimbangkan kondisi anak, psikis dan lain-lain, kami berharap sekali AG ini blow up medianya tidak terlalu ketika persidangan. Mungkin ada teknik-teknik sidang tetap terbuka tapi AG tidak ada di tempat secara online misalnya seperti itu atau untuk memenuhi rasa bagaimana? keadilan semua juga ya. Baik. Jadi kita perlu bijak ketika dengan kasus anak ini dan tidak abai dengan hak-haknya. Terima kasih Mbak Dian. Saya kasih ke Uni, di mana hukum harus berada untuk kasus ini? Ya, tentu hukum harus ada di kasus ini pada saat
putusan hakim. Oke. Ya, kita berharap apapun itu putusan hakim itu adalah yang terbaik bagi semuanya, khususnya bagi anak. Karena kita tahu kalau dia nanti masuk penjara, LPKA itu belum ada dilengkapi dengan psikolog yang terus-terus melakukan pembinaan terhadap anak. Sehingga kita berharap jangan sampai dia masuk ke sana mendapatkan hal-hal yang seharusnya tidak dia dapatkan di sana. Selama negara belum bisa memfasilitasi sebaik-baiknya untuk kebutuhan anak di dalam itu, mungkin pemenjaraan mungkin bagian yang terakhir yang harus dipilih oleh hakim. Dan kemudian bagi orang tua kita berharap hati-hati dalam merespon apa yang disampaikan anak, begitu juga terhadap orang dewasa lainnya, dan anak juga harus berhati-hati dalam melakukan statement agar tidak memancing hal-hal yang tidak baik nantinya. Mungkin itu beberapa pesan saya. Uni, terima kasih. Saya kasih kesempatan ke Mbak Irma, silakan secara singkat. Oke, jadi karena ini adalah anak-anak berarti kan terakhir dasarnya adalah keluarga atau family ya. Jadi pembentukan karakter itu dimulai dari bagaimana orang tua itu sendiri memberikan pengasuhan yang optimal. Karena itu tujuan dari pengasuhan optimal dan anak survive. Survive ini dalam arti dia bisa memelihara dirinya untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan sebaik mungkin secara sehat. Jadi buka keran komunikasi sedini mungkin, dan yang pasti tadi sudah Mbak Devi juga sudah sampaikan bijaksana dalam pemanfaatan teknologi, artinya mereka memang tinggal dan hidup di zaman seperti ini, tetapi kita memang bisa memantau gitu bagaimana mereka berinteraksi dengan yang namanya media sosial. Terima kasih Mbak Irma. Oke, Mbak Devi silakan. Mengutip Nelson Mandela, sederhana kalau ingin melihat bagaimana karakter sebuah bangsa atau masyarakat, lihat bagaimana mereka memperlakukan anak-anaknya. Oleh karenanya nasib bangsa ini dan masyarakat kita ke depan tentunya menjadi tanggung jawab saya, kita semua orang dewasa. Ayo rame-rame melakukan 2P, perhatikan dan peluk anak-anak kita. Terima kasih 4 pakar yang sudah hadir di meja Perempuan Bicara, Mbak Devi, Mbak Irma, Unifeb dan juga Mbak Dian. Kita akan sambung lagi Perempuan Bicara untuk minggu depan dengan topik yang pasti juga penting untuk kita ikuti bersama. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Uni.